Shalom, perkenalkan nama saya Katarina Bateliani Adu, biasa dipanggil Rina. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Kupang, kelas 2G, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai, barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu negara dalam jangka 1 tahun. Pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa konsep, sebagai berikut. A. Produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah seluruh nilai uang dan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga suatu negara dan warga negara asing yang berada di negara tersebut, dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. B. Produk nasional bruto atau PNB. PNB adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, termaksud barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Selisihnya disebut pendapatan neto. Faktor produksi terhadap luar negeri atau next factor income domestic. Jika PNB lebih besar daripada PDB, maka akan terdapat pembayaran ke dalam negeri dan selisihnya merupakan pendapatan neto. Yang C, produk nasional neto. NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun. Rumusnya PNB sama dengan PDB dikurangi pendapatan neto faktor produksi terhadap NNP sama dengan PNB dikurangi penyusutan. D. Pendapatan nasional neto atau net national income. NNI adalah pendapatan faktor-faktor produksi selama 1 tahun. Rumusnya NNI sama dengan NNB dikurangi pajak tak langsung. E. Pendapatan perseorangan. PI adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba yang ditahan ditambah dengan pajak perseroan ditambah iuran jaminan. F. Pendapatan disposable atau disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan, digunakan untuk konsumsi dan tabungan. G. Metode perhitungan pendapatan nasional. Rumusnya sama dengan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam satu masyarakat selama 1 tahun. Rumusnya sama dengan GNP sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Yang kedua, metode produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa selama 1 tahun. Yang ketiga, metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi perseorangan, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. H. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan koneksi utama untuk suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Menurut Putong, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang
Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan ekonomi dalam menyediakan beraneka macam barang kepada penduduk. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.